Pelajaran 6. Mari belajar Quran Surat Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang-barang yang berguna. Surat Al-Ma'un adalah surat ke-107 dalam Al-Quran, berjumlah 7 ayat dan turun di kota Mekah atau Makkiyah. Isi kandungan Quran Surat Al-Ma'un menerangkan adanya ciri-ciri orang yang mendustakan agama, yaitu orang yang menghardik atau menyakiti anak yatim, orang yang tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kemudian Allah mengemukakan orang yang celaka, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, berbuat ria atau pamer, dan orang yang enggan menolong dengan memberikan bantuan barang yang berguna. Sikap terpuji yang bisa diambil dari Quran Surat Al-Ma'un yaitu mencintai dan menyayangi anak yatim, menyayangi dan memberi makan orang miskin, sholat ditegakkan atau dilakukan tepat waktu, menghindari perbuatan riya atau pamer, hendaklah memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Pelajaran 7. Mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikan kepada orang lain atau umat manusia. Sifat wajib Rasul. Yang pertama adalah sidik, artinya jujur atau benar. Amanah artinya dapat dipercaya, tabligh artinya menyampaikan, dan fatonah artinya cerdas. Sifat mustahil Rasul ada 4, yaitu kidhib atau dusta, khianat atau ingkar, kitman menyembunyikan, dan baladah atau bodoh. Rasul ulul azmi. Rasul ulul azmi artinya memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang kuat. Rasul ulul azmi ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Hidup sederhana artinya tidak berlebih-lebihan. Allah berfirman, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, di antara keduanya secara wajar. Quran Surat Al-Furqan ayat 67. Dari ayat tersebut menerangkan bahwa hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak pula terlampau kikir atau pelit. Kita harus menjauhi sifat yang boros. Ikhlas, maknanya bersih. Ikhlas adalah perbuatan hati, artinya hanya mengharapkan ridho dari Allah. Dalam beramal, kita dilarang berbuat ria atau pamer. Pelajaran 9. Indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Sholat tarawih ialah sholat sunnah yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Boleh dikerjakan sendiri-sendiri atau berjamaah. Dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar. Bilangan rokaat sholat boleh dilakukan 8 rokaat dan boleh 20 rokaat. Dikerjakan dengan setiap 2 rokaat salam. Setelah sholat tarawih, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Bilangan rokaatnya adalah gasal atau ganjil,
Boleh 1 atau 3, 5, 7, 9, atau 11 rakaat. Tadarus Al-Quran berarti membaca dan mempelajari Al-Quran. Adapun adab atau tata cara tadarus yang baik, yang pertama berwudu terlebih dahulu, mengawali dengan membaca ta'awudz atau basmalah di tempat yang bersih, berbusana bersih atau menutup aurat, dianjurkan menghadap kiblat, membaca dengan tenang atau tidak tergesa-gesa, membaca dengan suara sedang, tidak bercanda atau bersenda gurau. Tadarus dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran, memperoleh rahmat dan berkah dari Allah. Pelajaran 10. Kisah teladan Luqman. Luqman adalah hamba Allah yang solih. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah, sehingga Allah mengabadikannya dalam Al-Quran, yaitu surat Luqman. Luqman banyak bersyukur. Diterangkan dalam Quran surat Luqman ayat 12. Adapun nasihat Luqman kepada anaknya, yang pertama jangan musyrik atau menyekutukan Allah. Berbakti kepada kedua orang tua, jangan angkuh dan sombong, serta hendaklah berbuat kebajikan.